Halo Sobat Cacicot, kita lanjut ke part 5. Di part sebelumnya kakek Yandasi, si Yue dan juga Suansu terkejut karena Lindong sudah memperbaiki segelnya, bahkan sekarang berada di segel spiritual. Kakek Yandasi juga meminta Lindong untuk ikut dalam perebutan kolam dan Xian. Dan dia juga bertemu dengan sosok Martin, sang pemilik batu rubah hitam di dalam dimensi batu. Martin pun akan membantu Lindong menjadi lebih kuat dengan sebuah alat di dalam dimensi itu. Nggak usah banyak cacicot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang terkejut dengan alat itu kini bertanya pada Martin, dan Martin mengatakan bahwa itu adalah piringan mental, sebuah alat yang akan menghancurkan kekuatan mental penggunanya lalu memulihkan dan merubahnya menjadi lebih kuat. Tapi dalam penggunaan alat itu akan menimbulkan efek yang sangat menyakitkan. Bila tidak kuat bertahan, alat ini dapat membuat penggunanya menjadi gila. Martin kini bertaruh bahwa Lindong mungkin hanya bisa bertahan sebanyak 5 kali penghancuran mental. Lindong yang merasa dirinya harus tumbuh lebih kuat, dia pun tak mau memikirkan soal resiko itu. Dan kini Lindong pun langsung maju dan duduk di depan piringan mental. Terlihatlah kekuatan mental dari Lindong kini terserap dan dihancurkan. Lindong yang merasa kesakitan dirinya tetap akan bertahan demi menjadi lebih kuat dalam sekejap. Sudah 8 kali kekuatan mental Lindong dihancurkan. Hal ini membuat Martin menjadi terkejut karena Lindong tak bisa diremehkan. Setelah 10 kali penghancuran kekuatan mental, Lindong pun kini menyudahi karena dia sudah terlihat sangat kesakitan. Martin kini benar-benar kagum pada Lindong yang begitu kuat. Dia pun menyarankan Lindong untuk beristirahat dulu dan meminum obat yang menyehatkan kekuatan mentalnya, seperti bunga ungu yang telah ia beli di pelelangan. Martin juga berjanji akan mengajari Lindong teknik baru saat dia sudah memulihkan kekuatan mentalnya. Teknik itu adalah Borkeong yang merupakan teknik kekuatan mental tingkat tinggi. Waktu pertempuran dengan Wei Tong di arena kota Yan tinggal 20 hari lagi. Saat ini Lindong dijemput dengan kereta kuda yang mewah. Karena ini adalah hari pertarungan memperebutkan kolam dan Xian. Lindong pun kini masuk ke dalam kereta itu, dan di dalamnya sudah ada Liu Yi, si Yue, Suansu, dan pemilik rumah pelelangan bernama Presiden Xiaowanjing. Lindong yang tak pernah melihat hiasan mewah dirinya kini menjadi sangat heran. Kalau kata orang, deso banget gitu loh. Dan tak sengaja, Lindong menjatuhkan tanduk rusa yang menjadi hiasan dinding. Hal itu membuat Presiden Xia kesal karena hiasan itu sangat mahal, seharga 500 batu yang yuan. Setelah Suansu mengatakan pada Presiden Xia bahwa Lindong adalah orang yang jenius dan dia adalah pilihan dari kakek Yandasi, Presiden pun kini memaafkan kelakuan dari Lindong. Suansu pun langsung mengatakan pada Lindong bahwa si Yue dan Liu Yi adalah praktisi surgawi tingkat akhir. Jika mereka beruntung, mungkin Lindong tak harus turun tangan untuk bertarung kali ini. Mereka pun kini tiba di tempat pertarungan. Di sana sudah ada orang-orang dari klan Serigala Darah yang dipimpin oleh Yue San, dan mereka sudah siap melakukan pertarungan untuk memperebutkan kolam dan Xian yang diwakili oleh anak-anaknya serta salah satu orang bayaran yang misterius. Pertarungan pun kini dimulai. Babak pertama si Yue maju melawan Yuelin. Mereka pun bertarung dengan senjata andalan mereka masing-masing, dan si Yue pun berhasil memenangkan babak pertama. Kini Yue San menyuruh Yue Feng untuk maju ke dalam babak kedua. Di babak ini, Liu Yi meminta izin pada Lindong untuk menghadapi Yue Feng. Martha yang merasakan besarnya energi murni di dalam kolam dan Xian, dia pun kini pergi dan masuk ke dalam kolam itu. Karena kolamnya sangat dingin, Martha tidak bisa menembus dasar dari dalam kolam. Pertarungan Liu Yi dan Yue Feng cukup sengit, tapi Yue Feng berhasil mengalahkan Liu Yi. Lindong kini menjadi satu-satunya harapan rumah Wanjing. Jika mereka ingin mendapatkan kolam dan Xian, Lindong harus menang. Dia pun kini maju untuk melawan orang bayaran dari Serigala Darah yang bernama Jiangli. Jiangli yang sudah berada di hadapan dari Lindong, dia pun langsung meremehkan Lindong. Sedangkan Martha yang ada di dalam tangan dari Lindong, dia mengatakan bahwa Lindong harus menang agar bisa mengisi kembali energi batu rubah hitam di tangannya. Pertarungan sengit pun kini dimulai. Keduanya saling beradu kekuatan terhebat milik mereka, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah.
Jiang Li pun langsung menunjukkan kekuatan Yuan surgawi tahap akhir yang membuat Presiden Xia menjadi terkejut. Lindong yang tak mau kalah langsung mengeluarkan kekuatan mental yang cukup kuat hingga membuat Jiang Li terhenti sejenak. Si Yue juga terkejut dengan kekuatan milik Lindong. Lindong juga langsung memakai pisau mentalnya yang terbukti mampu menyusahkan Jiang Li. Saat Lindong merasa sudah menang, Jiang Li kembali bangkit dengan menunjukkan kekuatan tersembunyi miliknya. Kekuatan itu adalah teknik mengubah darah menjadi kekuatan. Dengan teknik itu, kekuatan Jiang Li meningkat sangat pesat. Dan secara tidak langsung, untuk waktu sementara Jiang Li akan berada pada level Yuandan. Jiang Li kini menyerang Lindong dengan kecepatan yang luar biasa dan Lindong masih dapat menghindari. Jiang Li pun kembali meningkatkan kekuatannya dan mengeluarkan jurus telapak tangan darah. Lindong yang juga menyembunyikan tekniknya, dia pun kini mulai mengeluarkan Borkeong yang diajarkan oleh Martin. Hal ini membuat Presiden Xia kembali mengagumi kekuatan dari Lindong. Borkeong pun kini beradu dengan telapak tangan darah hingga menimbulkan ledakan dan asap yang tebal. Hingga akhirnya Lindong dapat mengalahkan Jiang Li yang sudah dikepung oleh jarum mental milik Lindong. Yue San pun kini mengakui kekalahan dan sesuai perjanjian, dia tidak akan mengganggu rumah Wanjing yang sudah mendapatkan kolam dan Xian. Yue San yang mengagumi kekuatan Lindong, dia pun mengatakan bahwa suatu saat nanti dia akan menantang Lindong untuk bertarung. Kelompok Yue San pun kini langsung pergi. Sesuai perjanjian awal, Lindong yang sudah memenangkan perebutan kolam dan Xian, dia pun kini diperbolehkan untuk menyerap energi Yin dan Yang murni di dalam kolam dan Xian bersama dengan si Yue dan Liu Li. Sesampainya di dalam kolam, si Yue dan juga Liu Yi kini langsung melakukan penyerapan. Lindong yang tak mau ketinggalan, dia pun kini langsung bersemangat dan Lindong teringat akan kata-kata kakeknya bahwa teknik Qin Yuan milik keluarga Lin adalah teknik terbaik untuk melakukan penyerapan. Lindong pun kini langsung menggunakan teknik yang diajarkan oleh kakeknya dan ternyata teknik itu sangat buruk dan masih kalah jauh dari teknik penyerapan milik si Yue dan juga Liu Yi. Sampai-sampai Martin pun menertawakan teknik milik Lindong. Martin pun kini akan membantu Lindong, tapi dengan satu syarat. Bila sudah cukup dalam penyerapan, Lindong harus pergi ke dasar kolam karena Martin merasakan energi spiritual yang besar di tempat itu. Lindong pun kini setuju dan Martin memberitahu bahwa dia bisa memanfaatkan segel spiritual miliknya untuk menyerap energi lebih baik dari apapun. Dan benar saja, kini teknik penyerapan Lindong sangat besar sampai-sampai menimbulkan sebuah pusaran di kolam dan Xian. Lindong yang sudah selesai melakukan penyerapan dirinya kini langsung menyelam ke dasar kolam. Sesampainya di sana, Lindong terkejut karena dasar kolam dan Xian ternyata adalah sebuah goa. Di sana Lindong melihat sesuatu yang bercahaya dan itu adalah jiwa iblis piton giok air yang tersegel di dalam sebuah bola. Dan kekuatan dari piton giok air ini setara dengan kekuatan level Yuan dan tingkat tinggi. Hal ini membuat Lindong ketakutan dan ingin segera pergi daripada harus berurusan dengan jiwa iblis piton giok air. Tapi Martin menahan Lindong dan dia mengatakan bahwa Lindong ingin bertambah kuat, dia harus mengambil mutiara Yin dan Yang yang berada di belakang jiwa iblis itu. Untuk urusan jiwa iblis piton giok air akan ditangani sendiri oleh Martin. Karena dengan kekuatan mutiara Yin dan Yang, maka hanya dalam waktu 3 bulan saja Lindong pasti akan berada di level Yuan Yin. Awalnya Lindong ragu tapi Martin terus membujuk dan akhirnya dia pun setuju. Lindong pun kini menyalurkan energi pada tubuh Martin supaya dia bisa menyerap jiwa iblis piton giok air. Tapi kelakuan Martin itu malah membuat piton giok air yang tersegel kini menjadi bangkit. Martin pun mengatakan bahwa Lindong harus menyalurkan energinya kembali ke dalam batu rubah hitam.
Dan dengan cepat, Martin pun kini berlari dan kembali masuk ke dalam tangan Lindong. Lindong yang merasa tertipu oleh Martin, dia pun kini merasa menyesal telah mempercayainya. Dan tiba-tiba saja, Martin kini keluar dengan bentuk naga raksasa dan menyerap iblis piton giok air. Dengan matinya iblis piton giok air ini, Lindong bisa bebas mengambil mutiara yin dan yang. Mereka semua kini kembali ke dalam kereta kuda. Lindong yang terlalu banyak memakai energi mental dalam penyerapan membuat dia kelelahan dan terlihat pucat. Xuanzu pun kini langsung bertanya pada Lindong, sebenarnya ada masalah apa antara dia dengan sekte Serigala Darah. Lindong pun mengatakan dalam beberapa hari ini dia akan melakukan pertarungan sampai mati di kota Yan melawan Wei Tong. Presiden Xia langsung bertanya, kenapa harus bertarung sampai mati? Apakah ada masalah besar? Dan Lindong pun mengatakan bahwa dia telah membunuh Gu Yin. Mendengar hal itu, Xuanzu dan Presiden Xia menjadi terkejut karena Lindong bisa membunuh Gu Yin yang terkenal dengan kekuatan hebatnya sebagai ahli roh tingkat 2. Presiden Xia kini akan menempatkan nama Lindong di bawah naungan dari rumah Wanjing. Lindong pun merasa senang dengan tawaran dari Presiden Xia karena dengan begitu Lindong akan dianggap keluarga dan masalah Lindong juga akan menjadi masalah untuk rumah Wanjing. Xuanzu juga menaruh harapan pada Lindong agar dia bisa mengalahkan Wei Tong karena secara tidak langsung maka ini akan menjadi keuntungan besar bagi rumah Wanjing. Lindong pun langsung meminta ditunjukkan beberapa teknik kota Yan. Xuanzu pun kini langsung memberi buku teknik rahasia 3 matahari yang bisa membuka 15 vena agar dipelajari Lindong supaya dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Malam harinya, Lindong memulihkan tenaga yang telah ia habiskan hari ini. Setelah tenaganya pulih, dia pun kini akan mencoba mutiara yin dan yang. Lalu apakah yang akan terjadi pada Lindong? Apakah dia akan bertambah kuat dengan mutiara yin dan yang sesuai perkataan dari Martin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.